Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai para kiai, para ulama, jajaran Dewan Syuro, DPP PKB, wabil khusus Ketua Dewan Syuro DPP PKB Al-Mukarram Kiai Dimyati Rais, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat, Ajengan Cep Adang, Ketua Dewan Syuro DPC PKB se-Jawa Barat yang saya muliakan, Ketua DPW PKB Jawa Barat, sahabat Saiful Huda, beserta seluruh jajaran DPW yang saya banggakan, para ketua-ketua DPC yang saya cintai, saya banggakan, para ketua-ketua PAC seluruh provinsi Jawa Barat yang hadir di musyawarah cabang di masing-masing tempat yang saya cintai. Ketua-ketua Badan Otonom PKB, Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, Gemasabah, dan seluruh aktivis pejuang-pejuang PKB dimanapun di seluruh Jawa Barat yang saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, siang hari ini saya dan kita semua bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya alhamdulillah senang sekali, meskipun agak pilek-pilek sedikit nih dari perjalanan Jawa Timur kemarin, tapi saya berharap kita semua tetap senantiasa sehat walafiat dan senantiasa tangguh kuat terus dalam berjuang di jalur perjuangan PKB ini. Saya sangat bangga, senang atas kinerja PKB selama ini, wabil khusus PKB Jawa Barat. Senang sekali akhirnya sampai pada saat ini kita melaksanakan musyawarah cabang. Rasa bangga, rasa hormat kepada semua sahabat-sahabat pengurus PKB yang telah bekerja selama 5 tahun terakhir ini. Wabil khusus kepada ujung tombak, baik para caleg, para PAC, para kader-kader di tingkat desa yang telah mengabdikan diri, termasuk khususnya ketua-ketua DPC dan wabil khusus ketua DPW PKB Jawa Barat, sahabat saya juga. Tentu ini patut senantiasa kita syukuri, untuk terus kita jaga, kita kuatkan, kita tingkatkan kekuatan dan kemenangan kita di masa yang akan datang. Senang sekali akhirnya meskipun tidak bisa ketemu langsung, saya bisa ketemu dengan seluruh komponen PAC se-Jawa Barat dalam suasana pandemi seperti ini. Kita bisa bertemu melalui Zoom meeting yang saya berharap bisa efektif terus-menerus. Setiap saat kita lakukan konsolidasi melalui media Zoom ini. Terima kasih. Memang tidak ada pilihan buat kita untuk menang, kecuali terus melakukan upaya kreatif, langkah-langkah inovatif, bergerak cepat, tanggap terhadap perubahan, dan tentu saja bekerja sekuat tenaga, sekeras-kerasnya mulai sekarang juga. Para pengurus yang saya banggakan, saya tadi mendengar ada Gus Hasan, Ketua PWNU Jawa Barat, dan juga Ketua PC-PCNU Jawa Barat yang ikut bergabung di Muscap-Muscap. Saya ucapkan terima kasih. Sahabat-sahabat yang terhormat Kabupaten Karawang, DPC PKB Kabupaten Karawang.
Hadirin hadirat, para pengurus DPW, DPC, para pengurus PAC, para tamu-tamu kehormatan yang hadir di seluruh musyawarah cabang di masing-masing kabupaten kota di seluruh Jawa Barat yang saya banggakan. Pertama, mari kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tentu merupakan kebahagiaan, kebanggaan kita semua hari ini. Kita tetap bisa melaksanakan kegiatan periodik kita, kewajiban periodik kita untuk melakukan refreshing pengurus, refreshing program, refocusing seluruh target-target perjuangan PKB, dan tentu saja menyusun langkah-langkah strategis menghadapi perjuangan hari ini dan di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kepada seluruh kader, seluruh pengurus yang selama ini telah memberikan kerja terbaiknya untuk PKB sehingga PKB Jawa Barat terus mengalami peningkatan perolehan dan dukungan masyarakat, jumlah kursi dan keterwakilan kita baik di DPR RI maupun di DPRD kabupaten kota. Kerja keras tidak sia-sia. Kerja keras menghasilkan berbagai prestasi-prestasi yang tentu membanggakan. Ini patut kita syukuri dan kita pertahankan menjadi kekuatan yang lebih. Hadirin sekalian, para pengurus PKB, khususnya para kader yang saya banggakan. Perjalanan demokrasi kita, perjalanan reformasi yang sudah kita lalui lebih dari 23 tahun ini mengalami terus-menerus perbaikan di sana sini. Banyak prestasi yang sudah kita raih selama reformasi, banyak pula kekurangan dan kesalahan yang mesti kita perbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Demokrasi dan reformasi telah memberikan kesempatan yang luas kepada kita untuk hadir dan berperan dalam pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Saya dan kita semua patut bangga dan bersyukur atas prestasi-prestasi itu, di mana reformasi telah memberi ruang yang baru, cara kerja pembangunan yang baru, cara penanganan persoalan kemasyarakatan kebangsaan yang baru, cara-cara reformasi telah memberi ruang yang luas untuk hadirnya satu tata kelola kenegaraan yang insya Allah lebih transparan, lebih baik dan lebih cepat memberikan harapan kemajuan. Ini harus kita jaga, kita pertahankan dengan sebaik-baiknya, kita tingkatkan. Banyak prestasi yang sudah kita raih, mulai dari awal-awal reformasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kita telah berhasil mencatat bahwa salah satu amandemen yang paling monumental adalah penempatan pasal anggaran pendidikan 20% di Undang-Undang Dasar 45, sehingga yang waktu itu penempatan pasal tentang anggaran 20% pendidikan ini, 20% dari APBN untuk pendidikan ini yang ditentang oleh ahli-ahli budget, ditentang oleh ahli-ahli ekonomi, ditentang oleh para teknokrat. Alhamdulillah hari ini berkat Undang-Undang Dasar yang mencantumkan kewajiban 20% dari anggaran, menjadikan kita dipaksa untuk memajukan pendidikan. Hasil mulai nampak meskipun butuh penyempurnaan. Bersyukur banyak berbagai perubahan di tingkat pendidikan akibat kemauan politik kita untuk menyalurkan anggaran APBN buat pendidikan. Begitu juga produk-produk undang-undang yang lahir di era reformasi dengan tujuan-tujuan yang nyata, memperpendek proses kesejahteraan dari rangkaian ikhtiar dan usaha-usaha pembangunan kita. Undang-undang desa misalnya, undang-undang pesantren, undang-undang dan seluruh kebijakan-kebijakan infrastruktur yang memberi ruang dan kesempatan kita semua dan rakyat Indonesia untuk terlibat dan menjadi bagian dari pembangunan. Meski demikian, usia 23 tahun reformasi
sebuah sistem yang terbuka ini mengalami berbagai kritik, mengalami berbagai analisa perspektif publik yang tentu harus kita antisipasi dengan tepat, seksama, dan penuh ide gagasan yang maju. Salah satunya adalah kesadaran bahwa setiap sistem dalam pemerintahan dan politik kita rata-rata memiliki usia 35 tahun atau bahkan tidak sampai 35 tahun, mengalami masa evaluasi terhadap sistem itu. Pak Harto saja, Presiden Soeharto ketika zaman Orde Baru, sistem yang dibangun secara sentralistis, dikelola melalui manajemen tunggal, otoritarianisme dan sentralisme, hanya bertahan 32 tahun. Nah, era reformasi dan demokrasi yang sudah bagus ini memang mengalami banyak kekurangan. Ini harus kita cermati, dengan usia 23 tahun harus kita perbaiki terus-menerus kelemahan-kelemahan dan kekurangannya. Ada beberapa hal kelemahan yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai partai politik memiliki kewajiban untuk menyempurnakan atas kritik terhadap kekurangan-kekurangan itu. Salah satunya adalah rasa kepercayaan publik, distrust, menurunnya kepercayaan publik kepada beberapa hal dari proses reformasi ini telah terjadi. Kalau surveinya 5 tahun, 4 tahun tidak ada masalah, menjadi bagian dari pengkayaan. Tetapi kalau selama 10 tahun berturut-turut terjadi hasil survei yang sama, distrust publik terhadap beberapa lembaga demokrasi, maka patut menjadi evaluasi kita bersama. Agar sistem yang tepat dan baik yang kita yakini memberi kesempatan kita untuk berekspresi di dalam peran-peran kebijakan dan pemerintahan ini bisa terjaga selamanya, bisa terkembangkan terus-menerus. Apa itu? Distrust terhadap partai politik, distrust terhadap lembaga legislatif, distrust terhadap eksekutif dan pemerintahan. Ketidakpercayaan publik kepada lembaga-lembaga demokrasi, khususnya partai politik, dan juga legislatif, dan juga pemerintah yang berkuasa, adalah tantangan tersendiri yang harus kita atasi dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi kewajiban di pundak kita sebagai partai politik adalah bagaimana mengembalikan total kepercayaan publik kepada partai politik. Nah, salah satu yang harus kita bangun adalah PKB harus menjadi partai politik yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi, memiliki rasa kepemilikan yang tinggi dari publik. Oleh karena itu, pertama tentu PKB harus go public. PKB harus menjadi milik rakyat. PKB harus menjadi bagian dari kekuatan masyarakat. PKB harus terbuka untuk semua harapan dan cita-cita rakyat. Yang kedua, PKB harus kuat, besar, kokoh. Besar saja, tapi tidak kokoh, nonsens. Kuat saja, tapi tidak solid, nonsens. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada seluruh pengurus dan dukungan pada para kiai, para ulama NU semuanya. 10 tahun terakhir ini PKB partai yang sangat solid dalam kepengurusan, solid dalam program, solid dalam produk-produk politiknya. Oleh karena itu, ini harus kita jaga. Penguatan partai politik berarti penguatan PKB. Penguatan PKB berarti tanggung jawab semua pengurus untuk menghadirkan kekuatan politik PKB yang besar, kuat, solid, dan memiliki tanggung jawab visi yang tepat. Oleh karena itu tidak ada pilihan buat kita semua untuk membesarkan partai ini
dengan semangat dan visi kelahiran PKB, dengan ideologi dan cita-cita para founding fathers PKB, Kiai Abdurrahman Wahid, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh nasional yang tanpa pamrih melahirkan partai ini, mengamanatkan cita-cita besar limaslahatil am, untuk perbaikan dan kemaslahatan publik. Dari ulama untuk Indonesia, dari NU untuk bangsa dan negara. Buat apa? Tasurruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tanggung jawab pemimpin utama PKB adalah kemaslahatan, kemajuan dan perbaikan masyarakat. Nah, ideologi itu yang menjadi pijakan politik kesejahteraan. Politik kesejahteraan mempercepat upaya-upaya serius, langkah-langkah politik dan kebijakan kita berkonsentrasi kepada tujuan kesejahteraan, tujuan kemakmuran, tujuan keadilan. Itulah kenyataan yang harus kita kejar, itulah cita-cita yang dimandatkan kepada kita. PKB harus partai besar, yes. PKB harus menang mengalahkan partai-partai lain, wajib. Tetapi besar doang, menang doang, tidak punya makna. Besar dan punya cita-cita yang harus diwujudkan. PKB besar, menang, sekaligus mempersiapkan sebuah perencanaan kemenangan yang tepat. Evaluasi kita adalah kemenangan harus diikuti dengan komitmen kita untuk menjalankan amanah, menjalankan mandat para pendukung dan pemilih PKB, termasuk misi dan visi, cita-cita, mabda siasi yang diamanahkan para pendiri partai yang kita cintai. Oleh karena itu, dengan semangat itu, dengan spirit itu, maka PKB tetap tidak saja harus besar, menang dan solid, tetapi PKB juga harus menyiapkan kemenangan itu, menyiapkan rangkaian target-target. Sebab kalau kita menang gede doang, menang doang, tapi tidak menyiapkan langkah-langkah, maka kita akan tergagap-gagap dan tidak bisa menghadirkan target-target visi-misi yang diamanatkan kepada kita. Oleh karena itu, pada seluruh DPC, para pengurus, para anggota legislatif, cepat-cepat merespon tantangan dan tuntutan perbaikan ini, membangun kembali trust, kepercayaan publik kepada PKB, kepada partai politik, mengembalikan kepercayaan publik kepada legislatif, anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota adalah mutlak pekerjaan mendesak agar kepercayaan masyarakat dan publik kepada demokrasi dan reformasi ini terjaga dengan baik, terwujud dengan nyata, dan kita bisa mempertahankan sistem demokrasi dan reformasi ini selama-lamanya. Kita bersyukur banyak torehan prestasi demokrasi ini memberi kesempatan siapapun. Mana ada santri bisa duduk di bupati, wali kota, mana ada santri bisa jadi pejabat publik, menteri dan seterusnya tanpa melalui demokrasi dan reformasi. Hadirin sekalian, para kader yang saya banggakan. Ini yang langkah pertama ini, PKB harus besar, PKB harus kuat, PKB harus solid. Saya bersyukur kita telah solid dan melampaui ini. Dan kita harus bergerak lebih kuat lagi, lebih serius lagi untuk merebut kepercayaan dan kecintaan para publik dan masyarakat. Di pundak kita saja hari ini sudah tertancap amanah 13 juta pemilih yang harus kita laksanakan, kita perjuangkan selama periode ini. 13 juta pemilih PKB adalah kekuatan yang menjadi modal untuk PKB
menjadi besar dan menang. Kita akan memperbaiki semua kekurangan reformasi, semua kesulitan dan kegagalan reformasi, kegagalan dari upaya-upaya perjuangan demokrasi kita dengan efektif apabila kita menjadi pemenang pemilu. Apabila kita memiliki kekuatan yang signifikan di dalam parlemen maupun di eksekutif, di dalam legislatif maupun di eksekutif. Hari ini kita memiliki kursi 58 kursi DPR RI. Hari ini kita memiliki 4 menteri. Tapi itu semua tidak cukup untuk menjadi kekuatan terdepan utama di dalam melaksanakan cita-cita perubahan itu. Kita masih butuh meyakinkan terus di dalam pengambilan keputusan pada kekuatan koalisi, pada Bapak Presiden dan kekuatan yang ada. Bayangkan kalau kursi DPR RI kita 100 kursi, menteri kita paling tidak 10 kursi, maka otomatis kita akan punya kekuatan signifikan di dalam mempengaruhi dan merubah keadaan menjadi lebih baik. Apalagi kalau kita punya presiden, punya wakil presiden, dan posisi-posisi strategis lainnya. Inilah tanggung jawab kita untuk menyehatkan demokrasi, membangun kepercayaan publik dengan mengokohkan barisan kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, mengokohkan kekuatan kita di masyarakat. Saya senang dan bangga dengan langkah-langkah DPP PKB beserta seluruh DPC dan PAC selama ini terus berinovasi dan berkreasi untuk mendekatkan diri kepada rakyat, menjadi bagian dari solusi rakyat, menjadi partner rakyat untuk berubah dan menuju masyarakat yang maju, untuk menjadi bagian utama dari masyarakat untuk menuju Indonesia yang sejahtera, yang makmur, yang adil. Kita bersyukur. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa momentum hari ini, momentum muscap, momentum politik hari ini mengalami suatu keadaan yang di luar dugaan kita. Kita sedang mengalami masa pandemi yang berwujud implikasinya adalah krisis ekonomi, krisis yang berujung pada resesi ekonomi, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Suasana yang pesimistis telah menampakkan data-data di depan mata kita akan adanya krisis ekonomi. Bukan hanya itu, akibat pandemi kita menyaksikan ketidakberdayaan sistemik kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemerintah, kita sebagai bagian dari seluruh pelaku pembangunan. Ketidakberdayaan ini sangat nyata di depan mata kita, bahwa kita tidak bisa secara cepat mengatasi. Oleh karena itu, momentum perbaikan harus dilakukan total, desain baru untuk membangun masa depan Indonesia harus disiapkan. Desain baru apa? Desain baru yang kuat, tangguh, dan kokoh menghadapi kesulitan, tantangan, dan cobaan. Recovery, perbaikan keadaan dari masa pandemi dan krisis, tidak bisa setengah-setengah cara mengatasinya, tetapi harus total football untuk menjadi solusi yang sistematis. Dari kondisi inilah kita berkesempatan untuk bersama-sama melahirkan desain baru pembangunan, melahirkan kembali platform baru pembangunan nasional. Apa itu? Mengembalikan kekuatan basis ekonomi kecil dan menengah. Apa itu? Agar kita tidak hanya bersandar pada ekonomi pasar dan korporasi. Apa itu? Agar kita kokoh dan mandiri seperti yang menjadi harapan dari konstitusi kita. Beberapa waktu yang lalu ramai Pak Presiden menyatakan tentang pentingnya menggunakan produk dalam negeri misalnya. Ini adalah salah satu pilar dari mempertahankan dan menguatkan ekonomi berbasis ekonomi kecil dan menengah. Kenapa misalnya kemarin geger-geger soal undang-undang Omnibus Law?
kontroversi, demonstrasi, beda pandang sangat dramatis, wajar. Karena mau tidak mau ada dua dilema. Dilema yang pertama, apakah pemerintah bergantung total kepada korporasi dan pasar bebas, atau pemerintah bergantung kepada usaha kecil dan menengah? Tidak usah berpikir, tentu jawabannya sederhana. Kalau usaha kecil dan menengah bisa menjadi penopang, sandaran bergantungnya kekuatan kebijakan ekonomi nasional, maka otomatis pasti kita akan bergerak menjadi ekonomi yang berbasis usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, salah satu di antara desain yang harus kita unggulkan adalah kita bangun usaha kecil dan menengah dengan melibatkan terus-menerus semua kekuatan yang kita miliki. Baik sebagai partai politik, baik sebagai pembuat kebijakan legislatif, maupun sebagai yang kebetulan punya amanah sebagai eksekutif. Dan berbagai langkah-langkah desain yang membawa kita satu perubahan yang kuat, ekonomi yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Di sisi yang lain, kondisi pandemi ini menyadarkan kita bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi yang kita miliki belum sepenuhnya bisa mengatasi keadaan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar Universitas Gadjah Mada menemukan sebuah alat ukur deteksi terhadap penularan COVID melalui apa yang disebut Jinus, tiupan nafas, untuk cara mendeteksi seseorang positif atau tidak. Ini penting, ternyata temuan ini memberi harapan bahwa kita melek teknologi dan sains dan kita mampu mengatasi masalah secara mandiri. Meskipun belum sepenuhnya cepat, tapi langkah ini memberi harapan. Begitu juga di Universitas Erlangga ditemukan satu racikan, ya meskipun hanya bersifat kombinasi pengobatan COVID, tapi pada dasarnya yang ingin saya tekankan adalah ketidakberdayaan kita akibat ketidakberdayaan kita atas kemampuan sains dan teknologi kita. Inilah desain juga yang menjadi prioritas kita, sehingga PKB di dalam kebijakan-kebijakannya, termasuk saya sering ngobrol sama para analis-analis dari luar negeri, dari Singapura dan beberapa negara, menyatakan bahwa kekuatan NU dan PKB itu real, basis pesantren real, basis umat dan masyarakat jamaah real, basis jamiah real. Yang belum adalah mengkonsolidasikan kekuatan jamaah, jamiah, seluruh potensi yang dimiliki menjadi kekuatan percepatan kemajuan, solusi kemajuan melalui sains dan teknologi, solusi kemajuan melalui kesadaran pendidikan yang lebih nyambung dengan tantangan perubahan. Inilah yang harus terus kita kejar, kita gali, agar desain yang akan dibangun pasca pandemi ini, yaitu recovery, bangkitnya Indonesia pasca pandemi, kita menyiapkan semua tahapan itu. Di sisi yang lain, pandemi ini juga memberikan satu jalan optimisme, cara baru, pengelolaan manajemen pemerintahan, pengelolaan manajemen kesehatan, pengelolaan manajemen kebijakan kesehatan yang tentu menjadi perhatian kita untuk di masa-masa yang akan datang. Begitu juga manajemen pemerintahan lainnya. Pandemi juga memberikan hikmah di balik peristiwa berat yang kita hadapi ini, di balik wabah yang begitu menyulitkan kita hari ini, kita memiliki kesempatan yang sama dengan negara-negara lain untuk menjadi kekuatan terbaik. Ketika semua negara rontok, kita juga mengalami kesulitan, maka kita bisa berangkat starting dari titik nol yang sama untuk kita bisa unggul mengejar
kemajuan dan kemajuan di masa yang akan datang. Inilah peluang yang harus kita miliki, yang harus kita perjuangkan, yang bisa kita wujudkan melalui peran PKKB di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, para kader yang saya cintai. Dari suasana itulah kita harus berubah, kita harus memperbaiki cara kerja, kita terus berinovasi cara pendekatan dalam menggerakkan organisasi kita ini. Saya tadi senang sudah ada ide mulai dari desa, mulai dari RT, tidak sekedar ide kampanye, tidak sekedar ide daya dukung, tapi menjadikan masyarakat menjadi kekuatan perubahan bersama-sama. PKB menjadi agen perubahan dan bersama masyarakat merubah keadaannya yang lebih baik. Disitulah kesempatan kita, dan saya minta kepada seluruh DPC untuk tiada henti-hentinya melaksanakan beberapa hal. Yang pertama, mau tidak mau kita harus mengasah kapasitas terus-menerus. Suasananya semua berubah dan berkembang di luar nalar dan kemampuan kita. Percepatan perubahan, percepatan tuntutan, suasana kondisi alam, semuanya menuntut kita untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, kualitas, daya tahan. Mau tidak mau kita harus melakukan kaderisasi yang sistematis, baik formal informal maupun kader non formalnya. Kaderisasi ini mutlak, rekrutmen dan promotion menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kaderisasi membangun militansi yang kuat sehingga menjadi agen perubahan perbaikan. Kita waktu itu sering mendengar istilah zaman-zaman Orde Baru ya, agen perubahan, agen of change. Habis itu reformasi, kita lupa dan hilang istilah agen perubahan. Maka ketika kita menjadi agen perubahan, maka kita harus memiliki kapasitas untuk memimpin perubahan. Di situ tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas kita, meningkatkan kompetensi kita. Kaderisasi mutlak, terutama teman-teman yang ada di legislatif, sahabat-sahabat yang ada di legislatif, asah diri, tingkatkan kapasitas. Kalau perlu, pelajari apa yang terjadi dengan politik-politik di berbagai negara. Banyak film-film politik Amerika yang dahsyat, yang bisa menjadi pelajaran untuk kita mengupgrade kapasitas dan kompetensi politik kita. Banyak cerita-cerita politik yang menjadi semangat dan cara kita untuk memperbaiki kualitas diri. Kaderisasi, peningkatan kompetensi terus-menerus dilakukan di masing-masing DPC. Tidak pernah ada waktu tidak terus belajar, mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas. Ini saatnya, karena saatnya memang membutuhkan perubahan yang tepat dan cepat, dan kita hadir menjadi bagian dari perubahan itu. Yang kedua, saya minta rutin melaksanakan kegiatan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Menyapa jamaah, menjadi bagian dari jamaah, menelusuri semua kegiatan masyarakat, menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Saya dapat laporan beberapa DPC memanfaatkan hobi menjadi jalan untuk perubahan dan perbaikan bersama masyarakat. Hobi yang berkembang menjadi sarana komunikasi yang tepat di konstituen dan seterusnya. Langkah yang ketiga, selain kaderisasi, pendekatan dan bersama masyarakat dalam mengatasi masalah, saya minta seluruh anggota legislatif bersama-sama para pengurus DPC untuk mengkonsolidasikan pemerintahan di kabupaten masing-masing menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Karena perubahan pemerintahan daerah akan mempengaruhi perubahan di seluruh cara kerja kita sebagai pemerintah. Kalau tidak bisa bersama-sama perbaikan, ya sudah jadi oposisi saja di masing-masing kabupaten. Tapi tidak, kita bisa memperbaiki bersama-sama pemerintahan yang ada di masing-masing kabupaten kota. Ya. Berikutnya, saya minta kepada seluruh
DPC kita berbagi tugas, pada DPW kita berbagi tugas. DPP akan terus memonitor, mengevaluasi DPC, mendorong kinerja dan aktivitas DPC. Ini pengurus nanti hasil musyawarah ini kita beri kesempatan 1 tahun dalam kontrak kinerja dan target-target 1 tahun. Dan ingat, dalam waktu 1 tahun tidak dilaksanakan dengan baik, setiap saat pengurus bisa kita evaluasi. Nah, begitu juga kita berbagi tugas. DPW memperhatikan dan menggerakkan PAC. DPC memperhatikan dan menggerakkan pengurus ranting di tingkat desa. PKB bersama DPP bersama DPC, DPW bersama PAC, DPC bersama ranting terus bergerak secara sinergi, secara simultan, satu dengan lain, yang lainnya saling menopang. Itulah beberapa hal yang harus menjadi catatan kita, dan saya yakin PKB Jawa Barat akan tumbuh dan besar. Karena PKB Jawa Barat besar, maka PKB seluruh Indonesia akan besar. Di tangan PKB Jawa Barat, penopang kemenangan PKB di Pileg maupun Pilpres sangat menentukan. Kemarin waktu Pilpres 2019 kita terasa banyak berbagai kekurangan, akhirnya PKB menjadi salah satu kekuatan pemenangan yang efektif di Jawa Barat, termasuk menjadi salah satu unggulan kemenangan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin waktu itu. Begitu juga 2024, tantangannya tidak mudah, kompetisinya sangat keras, seluruh cara digunakan. Bahkan yang kita agak khawatir, politik menghalalkan segala cara sudah mulai terasa. Ini semua harus kita antisipasi dengan baik dan tenang bahwa PKB punya modal untuk itu semua. Terutama PKB punya modal untuk menang karena kita tidak punya niat jahat, tidak punya niat buruk, tidak punya rencana yang negatif di dalam membangun bangsa dan negara ini. Kita niat tulus seperti mandat para pendiri, yaitu limaslahatil am, untuk kemaslahatan dan perbaikan, tidak untuk yang lain. Berpolitik adalah ibadah, ber-PKB adalah berkah. Berpolitik adalah pengabdian, jabatan dan kesempatan kebijakan adalah pahala yang tiada tara untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat serta bangsa. Yakinlah, kontrak bersama PKB adalah kontrak masa depan dunia dan di akhirat. Saya senang di Jawa Barat juga punya moto peduli umat, peduli rakyat. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita masa depan Indonesia. Selamat berjuang, marilah bersama-sama kita buka musyawarah cabang se-Jawa Barat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini resmi saya nyatakan musyab PKB se-Jawa Barat saya buka. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, kemudahan, dan kemenangan buat PKB di 2024. PKB bangkit, Indonesia jaya. PKB menang, Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatikan kepada seluruh peserta tamu undangan yang masih di luar, diharapkan